Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Mohon maaf saudara sekalian, pada konten kali ini saya harap ianya tidaklah dianggap terlalu sensitif dan saya harap kita boleh saling komen dan saling menegur. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-As pun dinyatakan watawassaw bil haq watawassaw bil sabr. Maksudnya saling berpesan-pesan atas kebenaran ataupun yang hak dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi kita jangan emosi lah. Kenapa saya bercakap begitu tuan-tuan? Kerana konten pada kali ini menyentuh tentang isu para pemuka agama, para cerdik pandai agama yang ada di negara kita. Nah, tadi salah seorang sahabat saya, saudara Pangtungut Khairul, telah pergi ke masjid di Mukim Bukit Naga, Seksyen 32 Shah Alam, dengan niat untuk menunaikan solat Jumaat. Tetapi alangkah terkejutnya beliau apabila sampai di perkarangan masjid, terdapat papan tanda yang berbentuk amaran yang mengatakan dilarang masuk dengan dua tanda seru di belakang perkataan masuk, maknanya amaran keraslah. Dengan syarat-syarat berikut. Kalau tidak memakai topeng muka, suhu melebihi 37,4, dan yang di bawah yang membuatkan kita sedikit kaget ataupun tertanya-tanya adalah dilarang masuk kalau bukan warga negara. Oke. Yang dimaksudkan di sini sudah jelas, dilarang masuk kalau bukan warga negara. Bermaksud walaupun dia beragama Islam, ingin menunaikan kewajiban yang dituntut ke atasnya ke dalam masjid, apatah lagi untuk solat Jumaat, dilarang masuk dengan alasan bukan warga negara. Nah, saya bukan seorang cerdik pandai Islam. Saya seorang yang buta tuli dalam hukum agama. Tetapi melihat hal seperti ini, jangankan orang bukan Islam. Saya yang beragama Islam sendiri merasa malu, saudara-saudara. Niat saya bikin konten ini bukan untuk mengapi-apikan, bukan untuk tunjuk pandai, tapi memohon penjelasan. Jika ada saudara-saudara yang sudi komen, atau ada ustaz-ustaz, kiai-kiai, ulama-ulama, atau siapa saja yang merasa dirinya berkewajiban untuk menjawab, silakan. Karena apa tuan-tuan? Setahu saya, jikalau ada fatwa yang menyatakan bahawa hal tersebut wajar, seharusnya nas atau dalilnya ditulis di situ atau diberitahu di satu pernyataan lain supaya kita tidak keliru. Bukan apa tuan-tuan, negara Malaysia terkenal sebagai negara yang suka membantu umat Islam yang sengsara di mana-mana bahagian dunia ini. Rohingya sengsara, kita bantu. Syria sengsara, kita bantu. Palestin kita bantu. Mana-mana kita bantu. Chechnya, Bosnia, semua dibantu. Tapi bagaimana dengan umat Islam yang berada di depan mata? Persoalan saya simpel tuan-tuan. Bayangkan, itu pun azan sudah bunyi, ya, azan Jumaat. Bayangkan seseorang sudah melangkah mengambil wudhu atau tidak dari rumahnya, datang ke masjid. Apabila beliau datang, dicek mungkin tidak bawa IC atau MyCard, disuruh balik. Bagaimana perasaan beliau, saudara-saudara? Bolehkah kita tanggung dosanya? Kalau ini menurut saudara-saudara atau para pemuka masjid berkenaan merupakan satu SOP, maka nyatakan dengan jelas. Dan pertanyaan saya yang satu lagi, kenapa SOP ini cuma di masjid itu saja? Saya sekarang bikin konten di Mentari Court. Ya, di Mentari Court. Itu bunyi azan. Saya yakin 60% daripada jemaah yang bakal masuk di sini adalah warga negara Bangladesh. Tidak ada pula SOP berkenaan. Jadi saudara-saudara, dulu saya pernah mendapat pernyataan dari seorang sahabat saya, seorang yang beragama Kristian. Beliau kagum dengan Islam. Katanya, jumlah penganut agama Islam yang bertambah dengan banyaknya setiap hari adalah kerana agama Islam itu sendiri. 90%. 10% mungkin kerana kebijakan para da'inya, para pendakwahnya. Seperti Ustaz Zakir Naik, Ustaz Ebit Liu. Kan? Tetapi, keengganan orang untuk mendekat kepada Islam pula bukanlah kerana enggan dengan agama Islam itu, tetapi terhindar gara-gara para pemuka agamanya juga. Sedangkan agama Kristian, menurut beliau kerana beliau beragama Kristian, orang tertarik bukanlah kerana keluhuran agama tersebut, tetapi kerana kebijakan para pendakwahnya, para mubalignya. Jadi nampak saudara-saudara, hal-hal seperti inilah yang kita selok-belokkan, corner sana sini jatuh, yang kita perbesar-besarkan. Tetapi hal yang lebih wajar kita tidak ambil pertimbangan. Sejak bila pula rahmat al-alamin ini, ya, agama kita yang
berbentuk global dan universal ini membeda-bedakan antara kewarganegaraan atau tidak. Sejak bila? Saya tidak paham. Jadi jangan sampai apabila orang lain nampak, yang bukan beragama Islam, nampak hal ini, lalu mereka akan bertanya, wah, katanya agama Islam agama universal. Yang agama di mana amalan umatnya, perbezaannya cuma dikira dari amal ibadatnya. Kita tidak kira kau kaya, kau YB, kau adun, kau MP, kau dokter, kau lawyer, kau cleaner, kau artis, kau YouTuber. Tidak kira. Yang penting yang membezakan antara kita adalah amal ibadat kita. Tapi kalau begini masjid sendiri pun bukan membezakan, tapi persyaratannya adalah warga negara atau bukan. Nah, ini sangat bertentangan dengan doktrin agama kita. Jadi saya mohon saudara-saudara, kalau saya ditangkap oleh jabatan agama gara-gara saya bikin video ini, saya reda. Karena saya berada di pihak yang tidak tahu, yang buta tuli agama, yang perlu diperjelaskan. Saya dulu pernah bertanya dengan seorang ustaz, apakah anjing laut itu najis mughalazah? Karena dalam bahasa Malaysia namanya anjing. Dalam bahasa Cina namanya bukan anjing laut. Dalam bahasa Inggris namanya whale. Bukan sea dog atau seal. Boleh jadi, whale itu ikan paus, seal. Seal. Ustaz itu tanya apa? Jangan tanya soalan mengarut. Sedangkan saya serius mau tahu. Sebab saya tinggal di pulau. Mana tahu ada anjing laut lalu? Anjing laut mau mati saya sentuh, saya tidak samak badan saya salah. Betul tak? Nah, tapi apa jawapan yang saya terima dari ustaz? Saya bukan membuat konten ini untuk merendah-rendahkan para ustaz, para kiai, para ulama, atau para pemuka agama, tidak. Tapi saya cuma mau menyadarkan, sampai bila perkara hukum hakam seperti ini tidak diperjelaskan dengan crystal clear kepada kami, para hamba Allah yang daif tentang belok agama ini. Jadi tuan-tuan, SOP tersebut sangatlah pelik. Karena tidak jauh dari situ ada pasar. Di pasar tidak dia tanya, kau warga negara atau bukan? Mau masuk beli-beli. Seolah-olah kita ini tuan-tuan mengecop warga asing itu sebagai pembawa virus semua. Kalaupun ada begitu tuan-tuan, masuk ke masjid itu, kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah rumah Allah. SOP. Saya faham tidak bawa sejarah besar, salah, tidak dibenarkan. Saya faham, suhu naik, suhu tinggi tidak boleh masuk. Tapi kalau kita dilarang masuk hanya kita bukan warga negara, saya rasa ini sudah keterlaluan. Ini sudah tidak jelas. Ini sudah menyebabkan agama kita dicemu. Saudara-saudara, kita lihat negara umat Islam terbesar di dunia, Indonesia. Sekarang sudah ada golongan baru. Namanya golongan murtadin. Yaitu golongan orang-orang yang murtad. Kenapa mereka murtad? Karena mereka tidak mendapat penjelasan yang wajar daripada pemuka agama. Satu, karena mereka keliru. Karena agama ulama yang ini lain, ulama ini lain. Nah, memanglah menurut hadis saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda bahwa perselisihan pendapat antara umat itu adalah satu rahmat. Tapi janganlah pula selisih semua hal. Kan? Nah, kita kena tengok mana yang wajar diperselisihkan atau tidak. Jadi saya mohon saudara-saudara yang menonton, yang mau memperbetulkan diri saya yang serba daif tentang agama ini, silakan komen. Kepada yang merasa saya salah, tegur saya. Tapi saya mohon pula, jika betul-betul orang yang melakukan, yang membuat poster tersebut salah, minta maaflah. Karena yang Anda cerminkan salah itu bukan diri Anda saja, bukan kariah masjid itu saja, bukan ejeke surau itu saja, tapi Anda telah mengotorkan nama agama Islam secara keseluruhannya. Saya harap pihak Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, akan menelusuri hal ini dengan wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.